Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Hari ini pekan pertama, berarti kisah-kisah ya. Jadi hari ini kita kisah Nabi Ishak deh dan Nabi Yakub ya. Belum pernah diceritain ya. Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya. Sebelumnya Pak Basirin boleh dibaca itu surat Ali Imran ayat 84 halaman 61 ya, buat pembukaan. Ali Imran ayat 48 ayat 84. Halaman 61 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا
Baik Bapak Ibu ya, hangat suasananya setelah dibacakan ayat Al-Quran ya. Masya Allah. Jadi hari ini saya akan mengkisahkan ya, kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub ya. Dialogkan kisahnya enggak banyak, makanya langsung 2 ya. Jadi Nabi Ishak ini lahir dari ayah dan ibu yang sudah sangat tua ya, yaitu Nabi Ibrahim dan Sarah. Nabi Ibrahim umurnya udah 100 tahun ya. Sarah udah 80 tahunan lebih ya. Baru dikaruniai anak ya. Nabi Ibrahim dianugerahi ya oleh Allah anak yang bernama Ishak ya. Itu karena meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya dan meninggalkan negerinya ya, dari Irak ya, pergi meninggalkan keluarganya padahal yang dicintai ya, itu karena Allah. Makanya Nabi Ibrahim diberi anugerah, digantikan keluarganya dengan anak yang soleh, yaitu diberi anak seorang nabi dan cucunya juga nabi ya. Itu karena lillahi ta'ala, karena Allah, maka Nabi Ibrahim digantikan keluarganya dengan keluarga yang soleh dan yang taat sebagai nabi. Bahkan ketika ya Sarah didatangi oleh malaikat ya, bahwa engkau nanti akan mempunyai seorang anak, nggak percaya. Masa iya, saya udah tua, udah 80 tahun, bagaimana mungkin? Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin gitu. Engkau akan punya anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub ya. Jadi di sini Allah udah tetapkan bahwa Nabi Ibrahim dan Sarah punya anak ya, seorang nabi dan punya cucu bernama Yakub juga seorang nabi ya. Nanti saya akan ceritakan juga versi perjanjian lama ya. Nah, di mana Yakub ya juga mendapat nabi dari menipu, nanti akan saya sampaikan ya. Nah, Nabi Ishak ini ya lahir setelah Nabi Ismail dilahirkan 14 tahun sebelumnya. Nah, setelah 14 tahun Nabi Ismail dilahirkan baru Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah seorang yang alim. Alim itu artinya pintar, berilmu. Sedangkan Nabi Ismail seorang yang halim. Ya, halim itu sabar, penyantun ya. Ketika mau disembelih juga sabar, nggak banyak macam-macam. Nah, kalau Nabi Ishak seorang yang alim ya. Nabi Ishak dikaruniai 2 orang anak ya. Anaknya ada yang baik dan ada yang buruk ya. Nah, jadi nggak semua nabi ya punya anak baik semua, ada juga yang buruk. Kecuali Nabi maksum kalau Nabi, tapi kalau anaknya keturunannya belum tentu ya. Banyak anak Nabi ya, kayak seperti anaknya Nabi Nuh, si Kan'an, anaknya siapa lagi? Istrinya Nabi Lut. Nah, artinya hanya Nabi yang maksum, tapi keturunannya belum tentu, bisa ada yang baik, bisa ada yang buruk ya, seperti itu. Nah, Nabi Ishak ini dikaruniai 2 anak, yang satu Yakub dan yang satu Isu ya, Al-Isu ya. Nah, Nabi Yakub ini ya Allah memujinya karena apa? Karena memuliakan nazar. Jadi Nabi Yakub ini bernazar ya. Dan itu dijaga benar nazarnya. Jadi ketika Nabi Yakub sakit saraf kejepit ya,
Zaman dulu ada saraf kejepit ya. Cuman namanya belum tahu namanya dulu ya. Nah, waktu itu Nabi Yakub bernazar, kalau sampai sakitku ini sembuh ya, maka aku nggak akan makan daging dan susu unta. Nah, ternyata Allah menyembuhkan. Nah, setelah disembuhkan, ya nazarnya tidak makan daging dan susu unta, maka dijalankanlah oleh Nabi Yakub ya. Sampai akhirnya diteruskan sama generasinya, bahkan di kitab Taurat ya, yang tadinya halal jadi diharamkan karena Nabi Yakub tidak memakan daging dan susu unta ya. Nah, di situ yang tadinya halal diharamkan karena nazarnya Nabi Yakub gitu. Nah, orang-orang Yahudi ini ya mengingkari Nabi Isa dan kitab Injil. Karena apa? Karena kitab Injil ini menasih dan mansuh, maksudnya menghapus ya ajaran yang ada pada kitab Taurat. Kalau kitab Taurat kan mengharamkan makan daging dan susu unta ya, orang Israel itu. Nah, ama Nabi Isa Injil dinasih, dihapus ya. Jadi dihalalkan kembali, yang tadinya haram dihalalkan kembali. Makanya orang-orang Yahudi nggak menerima ajaran Injil dan Nabi Isa karena dia telah menghapus ajaran-ajarannya gitu. Apalagi ajarannya Nabi Muhammad ya, lebih nggak diterima lagi, banyak yang dirubah, banyak yang dihapus, dinasih dan dimansuh ajaran-ajarannya. Nah, jadi bagi Allah itu bisa saja semua dirubah, dinasih dan dimansuh, itu kehendak Allah ya. Nah, dan itu nggak masalah bagi Allah dinasih atau dimansuh ya, dari yang halal diharamkan. Sebenarnya ya orang-orang Yahudi ya itu juga tadinya kan dia menasih dan mansuh, itu kan tadinya makanannya halal ya, makanan halal lalu diharamkan sama dia, itu kan menasih. Yang tadinya halal diharamkan karena nazar dari Yakub ya. Nah, maka di Taurat ya diharamkan makan daging ya dan susu unta. Nah, begitu dinasih lagi sama Injil ya, nah dia nggak terima ya, apalagi dengan Al-Quran dinasih lagi ya, seperti itu. Ya, jadi sebelum Taurat juga Yahudi sudah sebenarnya udah menasih dan mansuh ya, menghapus makanan-makanan yang dihalalkan. Jadi sebenarnya nggak masalah, beliau juga dulu menasih dan mansuh makanan yang tadinya dihalalkan jadi diharamkan ya. Ya. Nah, ini juga saya akan ceritakan sifat-sifat Nabi Yakub ya. Jadi sifat Nabi Yakub adalah orang yang berilmu ya. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Yakub, cuman banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Yakub itu diberikan ilmu oleh Allah ya, dan tidak menyadari. Ini ada di surat Yusuf ya. Terus sifat Nabi Yakub juga senantiasa ingat kepada akhirat ya. Jadi selalu Nabi Yakub ini ingat kepada akhirat, kepada hari akhir ya. Sifat yang berikutnya, Nabi Yakub juga sebagai sobrun jamil ya. Jadi ketika Nabi Yakub ya ditinggal atau kehilangan anaknya yang bernama Yusuf ya, itu Nabi Yakub tidak mencurahkan keluhannya kepada manusia, tapi hanya kepada Allah ya. Bahkan ketika Nabi Yakub kehilangan 3 anaknya ya, yaitu Nabi Yusuf, terus kakaknya yang pertama dan Bunyamin ya, itu Nabi Yakub ya
itu udah puncak-puncaknya kesedihan, ya, yang hanya bisa dihilangkan kesedihannya dengan menceritakan kepada seseorang, paling enggak melepaskan kesedihannya dengan menceritakan. Tapi Nabi Yakub tidak menceritakan kepada seseorang pun, dia hanya mengeluhkan kepada Allah. Makanya disebut sabrun jamil, kesabaran yang indah. Dia enggak pernah ngeluh kepada manusia meskipun udah sampai puncaknya. Bahkan Nabi Yakub ini ya selama 80 tahun diuji sama Allah kesedihannya, ya. Nah, Nabi Yakub juga ada khawatir dengan keadaan Yusuf, ya, dan sedih berpisah dengan Yusuf. Selama 80 tahun berpisah dengan Yusuf, ya, dan Nabi Yakub ini menderita selama 80 tahun. Jadi tiap harinya menangis terus sampai matanya buta. Padahal waktu itu, ya, di waktu itu Nabi Yakub adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayang oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Ishak udah meninggal, Nabi Yusuf masih kecil. Jadi baru ada Nabi Yakub waktu itu, ya, yang paling dicintai dan disayang oleh Allah. Tapi Nabi Yakub mengalami penderitaan selama 80 tahun. Dia menangis terus, ya. Mengingat Nabi Yusuf. Artinya apa? Orang yang dicintai oleh Allah enggak mesti harus dia hidupnya senang, enggak mesti harus dia kaya, enggak mesti harus selalu senang-senang terus gitu, ya. Nah, ini contohnya Nabi Yakub. Dia dicintai dan disayang oleh Allah, tapi dia menderita selama 80 tahun, ya, menangis terus tapi disayang. Artinya apa? Ketika kita mendapat musibah, ya, itu jangan seujon sama Allah. Bukan berarti Allah tidak suka. Bisa jadi Allah sedang menyayangi kita, ingin menaikkan derajat kita, ya, seperti itu. Jadi Nabi Yakub ini diuji oleh Allah, ya, berpisah dengan Nabi Yusuf selama 80 tahun. Padahal Nabi Yakub nabi yang disayangi waktu itu, ya. Nabi Ishak udah nggak ada, Nabi Yusuf masih kecil waktu itu. Ya, Nabi Yakub juga beliau sangat perhatian dengan anak-anaknya, ya. Nabi Yakub itu punya anak 12. Jadi dari 12 ini 10 orang anaknya durhaka sama Nabi Yakub. Cuman 2 orang aja yang enggak durhaka, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, Nabi Yakub menghadapi anak-anak yang durhaka, dia sabar, dia perhatian, bahkan dia enggak ada marahin anaknya sedikit pun ketika dia dicela, ditipu, dibohongin, dimarah, dikatain, tapi Nabi Yusuf tetap sabar dia dalam menghadapi anaknya. Ya, bahkan Nabi Yakub pun menasihati anaknya agar menghindari dari bahaya hasad, ya. Jadi ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa dia bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya, maka kata Nabi Yakub, janganlah engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena nanti saudaramu akan makar kepadamu, karena mereka nanti hasad. Ya, makanya Nabi Yakub menasihati bahaya hasad, nanti bisa bahaya, makanya jangan ceritakan kisah ini, ya. Lalu Nabi Yakub juga mengajarkan untuk ikhtiar kepada anak-anaknya. Nah, ini perhatiannya banyak nih Nabi Yakub. Beliau ikhtiar, ya, untuk anak-anaknya ketika disuruh mencari Yusuf, ya, agar tidak masuk melalui satu pintu. Nih adanya di kisah Nabi Yusuf nih, ya. Tapi masuklah dari beberapa pintu. Takutnya apa? Takutnya nanti ya kena penyakit ain, atau nanti dirampok, ya, atau dihalangi oleh orang sehingga tidak bisa. Nah, kalau dipencar, nah itu kalau satu yang dirampok yang lain masih bisa selamat, ya. Makanya Nabi Yakub ikhtiar supaya masuk dari beberapa pintu. Karena
anak-anaknya Nabi Yakub ini beda sendiri dengan orang-orang Mesir ya. Dia tampan, bajunya juga beda, gagah, ganteng. Nah, ini pokoknya ketara lah kalau dia masuk ke Mesir nih orang beda nih, orang asing nih. Ya makanya disuruh masuk dari beberapa pintu gerbang ya. Nah, waktu dulu itu kalau masuk Mesir ada beberapa pintu, makanya dianjurkan untuk jangan masuk satu pintu, takutnya kena ain atau nanti dihalangin sehingga nggak bisa masuk semua. Nah, itu ikhtiar dari Nabi Yakub ya. Di samping itu juga Nabi Yakub mengajarkan untuk bertawakal ya. Artinya apa? Setelah Nabi Yakub mengajarkan untuk masuk dari beberapa pintu ya, dia juga menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa janganlah hatimu dipautkan dengan apa yang telah disampaikan. Artinya semua itu keputusannya dari Allah ya. Ini hanya satu ikhtiar, tapi keputusan tetap ada pada Allah. Artinya apa? Nabi Yakub mengajarkan bertawakal ya. Sebelum bertawakal atau berserah diri, tapi berikhtiarlah, berusahalah. Artinya Nabi Yakub mengajarkan berikhtiar dulu ya, dengan mengajarkan masuk beberapa pintu baru bertawakal. Semua diserahkan kepada Allah ya. Nah, ini kita juga harus seperti itu. Jangan udah kita serahin nama Allah lah ya, rezeki udah ada yang ngatur gitu. Tetap aja kalau nggak berikhtiar nggak akan turun itu rezeki ya. Kita udah ditakar rezekinya sama Allah ya segitu, tapi kalau nggak ikhtiar nggak datang. Bahkan bisa jadi ya Allah menyediakan rezeki banyak, tapi kita nggak menjemputnya sehingga rezeki itu nggak bisa kita ambil gitu ya. Nanti baru di akhir-akhir baru ya mungkin bisa buat sakit, buat ngobatin ini baru diberi. Nah, artinya apa? Kita disuruh berikhtiar dulu baru bertawakal ya. Bisa jadi Allah udah menyediakan nih rezeki yang banyak, cuman kita nggak maksimal untuk ikhtiarnya sehingga kita belum ambil semua jatahnya. Ya. Lalu Nabi Yusuf juga mengajarkan kepada putra-putranya agar tidak berputus asa. Ya. Jadi ketika anak-anaknya disuruh untuk mencari Nabi Yusuf, kakaknya dan adiknya Bunyamin, maka Nabi Yusuf mengatakan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Nabi Yakub sendiri ya itu sudah 80 tahun ya dia berpisah dengan anaknya dan dia nggak putus asa beliau ya. Makanya mengajarkan kepada kepada anak-anaknya supaya tidak putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini juga pelajaran agar kita dalam keadaan apapun janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah ya. Kesusahan, kesedihan ya, penderitaan ya, tetap kita selalu mohon kepada Allah dan selalu istiqomah ya. Bisa jadi kesusahan itu sedikit lagi kita udah dapat kesenangan gitu. Karena di dalam surat Al-Insyirah ya yang berbunyi di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, bahkan kemudahan itu lebih banyak ya. Nah, artinya ketika kita menghadapi kesulitan jangan berputus asa ya. Bisa jadi itu Allah ingin memberikan yang lebih banyak ya. Allah uji dulu seperti itu. Nabi Yakub mengajarkan agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Makanya anaknya terus berjuang ya. Nah, di sini juga Nabi Yakub ya mewasiatkan kepada anaknya ya. Ya, jadi ketika Nabi Yakub ya udah bertemu dengan keluarganya, dia mewasiatkan pada anak-anaknya, wahai putra-putraku, sepeninggalku nanti ya setelah aku nggak ada, apa yang akan kau lakukan? Lalu kata anaknya, aku akan menyembah Tuhanmu ya, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Allah ya.
yaitu diwasiatkan kepada anak-anaknya, ya anak-anaknya yang tadinya durhaka jadi baik semua itu 12 anaknya itu ya. Makanya Nabi Musa ya ketika mendapatkan mata air kan tuh 12 mata air ya, itu turunan Nabi itu tuh Nabi Yusuf semua itu, anak-anaknya Nabi Yakub itu yang disebut Bani Israel. Lalu Nabi Yakub juga nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel ya. Israel, Nabi Yakub tuh namanya Israel. Il artinya Allah, Isra artinya hamba. Jadi Israel itu sama dengan Abdullah, hamba Allah ya. Nah itu kisah dari Al-Quran ya. Nah di dalam kitab Perjanjian Lama ini juga banyak dinukil tentang kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub ya. Jadi ketika ini kisah dari Perjanjian Lama ya, nanti kita bandingkan dengan yang di Al-Quran ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dianugerahi anak yang bernama Nabi Ishak ya, setelah sebelumnya 14 tahun sebelumnya dikaruniai anak yang bernama Ismail ya. Maka ya Ishak ini lahir dan dia setelah besar menikah dengan seorang wanita yang bernama Ribka ya. Nah Ribka ini dikaruniai anak dua ya. Anaknya yang bernama Isu yang pertama, yang kedua Yakub ya. Jadi siapa tadi Ribka punya anak dari perkawinannya dengan Ishak, punya anak dua yaitu Isu dan Yakub ya. Nah satu hari Nabi Ishak ini merasa udah tua ya, dan dia juga penglihatannya udah kabur, bahkan Nabi Ishak udah nggak bisa melihat lagi, buta ya, dan dia merasa ajalnya udah dekat. Maka Nabi Ishak ingin memberkati anaknya yang pertama yaitu Isu untuk memberikan kenabian kepada anaknya ya. Lalu dipanggillah anaknya yang bernama Isu ya. Nah, Isu kemari ya ayah, kata gitu. Ayah ini ya mungkin udah nggak lama lagi usianya, maka ayah ingin memberkati kamu kenabian. Nah, tapi sebelumnya ayah pengen kamu coba bawa senjata ya, terus tempat panah dan busurnya untuk berburu gitu. Nanti hasil buruannya ini kamu olah jadi makanan yang paling enak yang ayah sukai. Nanti setelah ayah makan maka kamu akan ayah berkati. Nah si Isu ini emang pekerjaannya adalah memburu. Dia pandai memburu hewan ya, karena emang kerjaannya sehari-hari memburu. Sedangkan Yakub ya ini kerjaannya hanya di rumah saja. Nah Nabi Yakub ini disayang oleh ibunya Ribka ya, anak bontot, anak kesayangan ya. Jadi Yakub ini di rumah saja, dia disayang oleh ibunya gitu. Nah ketika Nabi Ishak ya menyampaikan kepada Isu anaknya, rupanya Ribka ini istrinya Nabi Ishak mendengar bahwa suaminya ini ingin memberkati anaknya kenabian kepada Isu kakaknya. Nah karena dia sayang sama siapa? Yakub, maka dipanggillah Yakub. Hai Yakub sini gitu. Tadi ibu mendengar ayahmu ingin memberkati kakakmu Isu gitu. Dia disuruh untuk berburu, maka tolonglah kamu ambil itu kambing 2 di tempat kita.
tempat kambing kita di kandang. Nanti ibu yang akan masak, nanti kamu yang akan nyerahkan. Lalu kata Yakub, gimana? Ya ibu, bagaimana aku bisa menyamar sebagai isu, sedangkan aku kulitku licin gitu, sedangkan isu berbulu badannya, tangannya berbulu, dadanya berbulu gitu. Bagaimana aku bisa menyamar gitu? Udah, nanti ibu yang ngatur, kata gitu. Terus aku juga nanti takut kalau ketahuan sama ayah, nanti aku mendapat kutukan dari ayah. Udah, nanti kalau sampai ketahuan, ibu yang menerima kutukannya. Benar-benar nih Ribka luar biasa di istrinya. Pengen sekali anaknya diberkati oleh suaminya kenabian ya. Maka si Yakub mengambil nih kambing, disembelih, diserahkan kepada ibunya. Nah, ibunya masak tuh kesukaan suaminya. Dia tahu kan kesukaannya, dimasakin. Lalu setelah matang, Nabi Yakub suruh menyerahkan kepada bapaknya ya. Nah, sebelumnya Nabi Yakub disuruh pakai itu kulit kambing biar tangannya berbulu gitu, dibungkus gitu. Pokoknya biar ada bulunya gitu ya. Maka Nabi Yakub ya dengan rasa khawatir dan takut dia datengin tuh ayahnya. Ya ayah, katanya, ini aku datang gitu. Siapa engkau? Isu gitu. Nah, Nabi Ishak aneh kok suaranya kayak suara Yakub gitu, tapi kok bilangnya isu gitu. Ya ini aku telah melakukan apa yang kau perintahkan, katanya gitu. Maka kata Nabi Yakub, coba kamu dekat sini gitu. Maka dipegang tuh, tangannya berbulu. Lalu kata ayahnya, kamu kok suaranya kayak Yakub tapi kok badannya berbulu gitu. Maka kata Yakub, ya ayah, ini makanan udah aku sediakan ya, silakan dimakan ya, biar aku bisa diberkati gitu. Maka kata ayahnya, udah sini makanannya. Lalu dimakan ya, setelah dimakan lalu diberkati itu Yakub ya. Nah, diberkati, semoga ya engkau menjadi orang yang berkuasa dan semua nanti akan tunduk kepadamu gitu. Jadi doanya Nabi Yakub ini nanti menjadi orang yang berkuasa di dunia dan semua pada tunduk. Nah, setelah udah diberkati, Nabi Ishak udah makan makanannya dan diberkati, nggak lama datang Isu, ayah, aku datang nih membawa makanan gitu. Kata ayahnya, siapa kamu? Aku Isu gitu. Lah tadi siapa gitu? Wah, Nabi Ishak akhirnya sampai Isu marah, ayah tolong dong berkati aku gitu, jangan hanya Yakub saja gitu. Enggak ada, ini cuma satu gitu berkat, enggak ada dua gitu. Isu nangis itu, meraung-raung, dia harapannya bisa mendapat kenabian ya. Udah, kamu nanti menjadi hambanya adikmu, kata gitu. Wah, Isu tambah marah itu, digituin sama ayahnya. Ayah tolong dong berkati gitu. Udah, itu yang terakhir, nggak ada lagi pemberkatan. Maka ya Isu ya berkata dia pada dirinya sendiri, nanti ayahnya kan mau meninggal bentar lagi. Kalau udah meninggal maka saya akan membunuh si Yakub, katanya gitu. Nah, rupanya namanya rumahnya kecil ya. Si Ribka mendengar nih omongan dari si Isu. Dipanggil lah tuh si siapa? Yakub, sini. Ibu mau cerita. Nah, kamu ini mau dibunuh oleh kakakmu Isu, kakakmu dendam gitu. Nanti setelah ayahmu meninggal kamu akan dibunuh. Maka pergilah kamu dari sini gitu ya. Maka disuruh pergi ke daerah Haran. Haran tuh Sam, negeri Sam. Ya, temui coba Laban ini adik dari ibunya, ya paman Yakub, adik dari Ribka. Maka temuilah sana.
Maka Yakub ini pergilah ke daerah Haran Sam menemui pamannya atau omnya yang bernama Laban ya. Nah, dari kisah perjanjian lama ini ya, ini yang parah, mosok Nabi Yakub mendapatkan kenabian itu dengan cara menipu licik ya. Terus ibunya juga Ribka ya, itu membohongi suaminya. Terus yang ketiga, Nabi Ishak udah dibohongin masih mau mendoakan Nabi Yakub ya agar menjadi pemimpin gitu, menjadi kenabian. Dan juga yang aneh lagi, kok Allah ya udah tahu kan, Allah kan maha mengetahui ya, kok mau memberkati ya. Ketika Nabi Ishak memberkati, Allah menyetujui, itu kan berarti aneh gitu. Makanya ini pendeta-pendeta ya bingung nih menafsirkannya nih, kisah ini gimana menafsirkannya, karena aneh gitu. Kok seorang nabi untuk mendapatkan kenabiannya ya dengan cara yang licik, dengan cara yang menipu ya. Nah, ini ada di kitab Kejadian 35 ya, ayat 23 sampai 27 ya. Jadi di kitab Kejadian 35 ayat 23 sampai 27 ya. Nah, ini diceritakan, makanya pendeta-pendeta rahib bingung menafsirkannya nih, kisahnya nih. Nah, setelah sampai di sana ya, di Haran, Yakub bertemu dengan pamannya Laban. Nah, ternyata Laban ini punya anak dua ya. Yang pertama namanya Lia, yang kedua Rahel. Nah, Rahel ini adiknya cantik nih. Nah, maka Nabi Yakub ya mau melamar anaknya pamannya ya. Dia ngomong sama pamannya, "Om," katanya, "saya mau melamar anak om, si Rahel yang cantik ini," gitu. Lalu kata Laban, "Boleh saja, cuman syaratnya kamu harus bekerja dulu 7 tahun," gitu. Maka Yakub ini demi Rahel yang cantik ini, dia bekerja tuh selama 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun baru menikahi Rahel. Nah, setelah udah berjalan 7 tahun menikahlah. Nah, setelah masuk kamar ya, ternyata di kamar itu bukan Rahel tapi Lia, kakaknya. Nah, lalu dia bertanya kepada omnya, "Om, kok yang dikasih Lia? Kan saya pengennya Rahel yang cantik ini." Lalu kata Laban ya, pamannya ini, kalau adat di sini itu adik nggak boleh menikah duluan dari kakaknya gitu. Nah, sekarang juga masih ada di Jawa ya, ngasih apa tuh namanya, pelangkah. Zaman dulu udah ada itu, adatnya nggak boleh adik nikah duluan, jadi harus kakaknya duluan gitu. Maka kata Laban ya, kalau kamu mau menikahi Rahel ya, maka kamu 7 tahun lagi bekerja dulu, baru nanti bisa menikahi Rahel gitu. Nah, maka dia bekerja lagi tuh ya, setelah udah 7 tahun baru dinikahilah Rahel yang dicintai. Jadi Yakub punya istri 2, kakak adik, Lia dan Rahel. Zaman dulu masih boleh menikahi kakak beradik itu ya. Kalau sekarang kan nggak boleh. Kalau turun ranjang harus satu dulu dipisah atau nggak ada ya, meninggal atau dicerai dulu gitu. Kalau dulu masih boleh gitu ya. Nah, setelah dinikahi ya, rupanya Lia punya anak ya. Punya anak. Nah, si Rahel cemburu nih, dia nggak punya anak, Lia punya anak. Akhirnya kecemburuannya ini dia memberikan hadiah pembantu. Nah, rupanya jadi si Lia ini mempunyai budak yang bernama Zilfa, sedangkan Rahel punya budak namanya Bilha ya. Masing-masing punya budak nih. Maka ini pamannya orang berada berarti ya. Maka ketika si Lia punya anak ya, si Rahel cemburu, maka dia menghadiahkan budaknya yang bernama Bilha kepada Yakub. Maka dinikahi oleh Yakub dan punya anak Bilha. Nah, ketika Bilha punya anak,
Si Lia juga cemburu, dia nggak mau kalah, maka dihadiahilah budaknya itu yang bernama Zilfa kepada Yakub dan dinikahi dan punya anak gitu. Baru setelah itu Rahel ya punya anak yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Nah, Yusuf dan Bunyamin ini anak dari Rahel. Nah, dari 4 istrinya ini ya Nabi Yakub punya anak 12 ya. Nah, 2 yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin itu anak dari Rahel, sedangkan 10 yang lainnya itu dari 3 istrinya yang lain, yaitu dari Lia, Zilfa dan Bilha ya. Lucu juga ya. Zilfa ya. Nah itu anak-anaknya mau disebutin kan ya anak-anaknya. Dari Lia itu anaknya namanya Ruben. Ada 6 ya. Dan anaknya namanya Ruben, Simon, Lawi, Yahuza. Ruben, Simon, Lawi, Yahuza, Isahar dan Jeblon. Jeblon. Ruben, Simon, Lawi, Yahuza, Isahar dan Jeblon. 6 anaknya dari Lia. Ya. Kalau dari Rahel 2 yaitu Yusuf dan Benyamin. Lalu dari Bilha 2 dan namanya dan Naftali dan Naftali namanya dan Naftali itu dari Bilha. Nah kalau dari Zilfa ya anaknya 2 Gad dan Aser. Dari mana? Dari Rahel, Yusuf dan Benyamin, Bilha dan Naftali. Dan Naftali ya. Lalu dari Zilfa ya. Itu anaknya Gad dan Aser. Gad dan Aser. Gad G-A-T Gad dan Aser ya. Inilah jadi 12 anak Yusuf ya dari 4 istri ya. Masih ada waktu apa ya? Masih kan ya? Ya jadi ya itulah kisah-kisah perjanjian lama aneh gitu. Maksud mau mendapatkan nabi aja mesti cara licik ya. Kayak mendapatkan jabatan pimpinan gitu dengan cara bansos dan lain-lain. Sampai segitunya ya. Nah, ini juga di dalam Bible juga ya, ada cerita yang aneh ini ya. Jadi judulnya Yakub melawan Allah, Masya Allah. jadi ini sampai pendetanya bingung menafsirkan. Jadi Nabi Yakub bergulat dengan Allah gitu. Jadi ketika Yakub ya takut sama kakaknya yang bernama Isu ya, karena dapat infonya Isu itu akan datang mencari Yakub ya ke tempatnya di Haran. Maka Yakub ya ketika bangun malam langsung mengajak istrinya ya, 4 istrinya ini Lia, Rahel, Zilfa dan Bilha ya untuk mengungsi ya. Berikut 12 anaknya ya. Jadi untuk mengungsi menyeberangi sungai karena takut dikejar oleh Isu kakaknya ya. Nah, begitu dia nyeberangin sungai ya, dia balik lagi, dia bawa barang-barangnya untuk menyeberangi lagi sungai ke sana. Nah, ketika dia menyeberang balik lagi, yaitu ada seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki ini ya tiba-tiba aja bergulat dengan Yakub. Ya. Nah, bergulat, dia berkelahi
dan orang laki-laki ini nggak bisa mengalahkan Yakub ya sampai waktu fajar menyingsing ya. Maka ketika ada waktu fajar menyingsing, laki-laki ini bilang, tolong lepaskan aku gitu, aku udah mau pergi karena waktunya udah fajar gitu. Maka sama Yakub dipegang, nggak dilepasin gitu ya. Kata Yakub, aku nggak akan melepaskan kamu sebelum engkau memberkati aku. Nah rupanya Tuhan yang dipegang ini disuruh berkati Yakub gitu. Nah ini kisah perjanjian lama ini ya. Ini ada di surat Kejadian 32 ya, ayat 23 sampai 32 ya, ayat 22 sampai 32 yes. Surat Kejadian 32 nih ya. Nah itu ya, sama Yakub nggak dilepasin, maka dipukullah pangkal sendi Nabi Yakub ya, pangkal sendi pahanya dipukul. Lalu ditanya, siapa engkau, kata orang laki-laki ini. Aku Yakub gitu. Maka kata orang ini, engkau nanti nama kamu nggak akan dipanggil Yakub tapi akan dipanggil Israel gitu. Nah dari asal muasal Nabi Israel ya, Yakub dipanggil Israel dari sini. Kalau menurut perjanjian lama bahwa Yakub tuh dipanggil Israel asal muasalnya dari ketika dia memperkenalkan diri, lalu kata orang ini, engkau nanti nggak akan dipanggil Yakub tapi akan dipanggil Israel. Nah ini asal muasalnya. Nah lalu setelah fajar Yakub bertanya, siapa engkau, katanya gitu. Lalu kata orang laki-laki ini, engkau nggak perlu tahu. Nah ini aku berkati engkau gitu. Maka Yakub diberkati nih sama orang ini ya. Maka pergilah ya, dilepas setelah diberkati. Nah setelah fajar menyingsing, Yakub keluar dengan kaki pincang. Karena apa? Karena dipukul pangkal sendinya. Nah dari situlah ya yang katanya saraf kejepit. Nabi Yakub bersumpah gitu, nggak makan daging karena itu dia pangkal pahanya itu sakit gitu. Dia nggak makan daging pangkal paha yang nutupin pangkal paha. Nah nazarnya itu dia nggak akan makan daging yang menutupi pangkal pahanya karena dipukul sama Tuhan itu. Nah ini aneh kejadian ini, kok Tuhan bisa dipegang nggak dilepasin ya, dan minta tolong dilepasin ya, minta supaya diberkatin gitu. Nah ini kisah perjanjian lama ya, ada di Bible. Makanya para pendeta dan rahib bingung menafsirkannya kisah ini ya. Tapi di film ada loh filmnya ya, kisah Nabi Yakub seperti yang dikisahkan di ini kan, di perjanjian lama seperti itu ya. Makanya para pendeta juga untuk mentakwilkannya gimana gitu bingung ya. Nah jadi seperti itulah ya kisah Nabi Yakub dalam perjanjian lama ya. Kalau di dalam Al-Quran ya, bahwa Nabi Yakub ini adalah seorang yang soleh, orang yang jujur, orang yang takwa ya, bahkan dia orang yang sabar ya kan, sabrun jamil. Tapi kalau di kitab lain ya, Nabi Yakub ini orang yang bohong, penipu, menipu ayahnya, juga termasuk menipu Allah ya, karena dia diberkati ya. Terus juga licik gitu. Nah ini cerita-cerita konyol ini ada di kitab lain. Makanya beruntung ya kita mendapatkan kitab Al-Quran, kisah-kisahnya tentang Nabi adalah hal-hal yang luar biasa dan menakjubkan. Semua Nabi adalah maksum gitu, artinya kisahnya luar biasa. Beda dengan kisah di kitab yang lain, itu nabinya konyol gitu. Bahkan di kisah nabi lain ada yang mabuk gitu, sehingga memperkosa jadi punya anak ya. Itu ada nabi yang mabuk ya. Tapi di Al-Quran ya itu nggak ada kisah-kisah nabi yang konyol. Tapi nabi-nabi semua yang dikisahkan di Al-Quran adalah menakjubkan ya. Itulah keuntungan kita ya, mendapatkan kitab Al-Quran masih original. Jadi kalau mau tahu kisah yang sebenarnya ada di Al-Quran ya. Saya rasa cukup ya waktunya.
Ya, udah kan gak ada yang mau nanya? Kita langsung khatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.